Taurus, selamat datang di channel Mariana Tarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Taurus, ini adalah pembacaan dari hasil tarikan energinya kamu dengan si dia. Untuk kita lihat bagaimana kondisi dan keadaan hubungan kalian di saat ini ya. Namun sebelum Mari memulai, mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif. Sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Taurus saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting diharap kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik Taurus, langsung saja ini kita mulai. Ada energi begitu ya. Kemudian ada di sini, berikutnya ada di sini. Kemudian ada energinya di sini dan kemudian ada energinya di sini. Oke, baik ya, baik. Jadi kalau Mari lihat seperti ini. Sebenarnya pasangannya kamu ini tuh Taurus bisa aja dia mencontoh banget bagaimana sikap lakunya kamu gitu ya. Tetapi di sini dia memilih untuk tidak. Nah, mengapa Mari sampaikan begini? Jadi sesungguhnya ada hal-hal yang sebenarnya nih membuat si pasangannya kamu kok agak-agak gimana gitu ya dengan dirimu gitu. Jadi memang bukan berarti bahwa kamu tidak punya hal-hal baik yang patut untuk dicontoh oleh dia ya, pasti ada. Namun ada di situ loh minimal 1-2 hal ya yang dianggap oleh pasangannya kamu bisa aja nih bikin hubungan kalian jadi situasinya itu tuh nggak enak gitu. Misalnya begini ya, kamu sudah suami istri dengan dia misalnya, tapi kamu ternyata adalah anak yang berbakti juga kepada orang tuanya kamu. Jadi kayak kamu mengizinkan orang tuamu ikut campur andil dalam rumah tangga ini. Nah, bukannya dia gimana-gimana ya sama orang tuanya kamu ya, tetapi kan dia punya kesadaran bahwa ini rumah tangganya aku gitu loh. Ini rumah tangganya kita. Tidak ada boleh orang lain, walaupun itu adalah orang tua sekalipun, bisa mendikte, bisa campur andil di hubungan rumah tangga ini gitu. Tapi kayak kamu ngebiarin gitu loh. Mamanya kamu, saudaranya kamu misalnya ya, ngatur-ngatur gitu. Nah, dia melihat kamu lemah. Kenapa kamu tidak tahu batasannya? Bagaimana kamu menjadi anak yang berbakti dan bagaimana kamu menjadi seorang istri atau menjadi seorang suami yang sudah memang punya rumah tangga sendiri. Nah, seperti itu ya. Atau misalnya ternyata kamu ini tuh cukup aktif dalam kegiatan sosialnya kamu. Gitu, ya. Jadi kayak kadang-kadang kamu mau mengalahkan urusan kamu dengan dia, ya, karena kamu lebih memilih memprioritaskan kegiatan sosialnya kamu, gitu loh, ya. Jadi kayak harusnya minggu kamu berlibur dengan dia, dengan anak-anak kalian, misalnya gitu ya, liburan. Nah, tapi sering sekali kamu lebih kayak memilih liburan sendiri, yaitu dengan teman-temannya kamu, dengan geng motornya kamu, misalnya gitu ya, dengan kaum sosialitanya kamu, gitu. Dia bisa melakukan hal yang serupa sama dengan apa yang kamu lakukan. Tapi dia tahu bahwa kalau dia melakukan seperti itu, ini hubungan bakalan jadi kacau gitu. Ya, dia bisa aja melawan orang tuamu misalnya dengan contoh tadi. Dia bisa aja melawan orang tuamu, gitu ya. Atau dia bisa menjumpakan orang tuamu sama orang tuanya dia. Dia laga gitu ya. Tetapi dia pilih, oh enggak, jangan. Gitu. Jadi kayaknya seseorang ini tuh mau nggak mau dia seperti harus bersabar ini ngelihat kamu Taurus. Itu ya, demi kebaikan kalian berdua katanya. Jadi kayak terlihat bahwa kamu gagal memprioritaskan dirinya. Gitu ya. Dan itu menjadi unek-unek terbesar dari pasangannya kamu. Unek-unek sekali ini. Gitu loh. Kenapa kamu tidak benar-benar sadar bahwa kamu adalah pacarnya dia, bahwa kamu adalah partner hidupnya dia, suami istri gitu ya.
Kenapa kesadarannya kamu seperti itu tuh sangat lemah katanya di sana. Gitu loh. Kamu nggak bisa tetap bertanggung jawab penuh kepada hubungan ini gitu ya, tanpa harus kayak memaksakan hubungan ini tuh seringnya kalah di hadapan pilihan-pilihan kamu yang lainnya. Nah, seperti itu kalau mari lihat ya. Jadi yang kayak satu sisi semacam seenaknya kamu dewe gitu ya. Seenaknya kamu dewe. Kamu mau bagaimana, kamu mau seperti apa, seenaknya kamu aja. Kamu kayak tidak mempertimbangkan dirinya di sini. Gitu loh, ya. Jadi itu hanya contoh aja yang tadi Mari katakan itu ya. Pasti adalah hal-hal spesifik tertentu di relationship-nya kalian ini. Gitu. Kan kadang kalau godaan untuk gitu ya, mau merespon kondisi dan keadaan ini dengan nunjukin sikap jengkel, marah, ya tetap itu ada godaan. Bahkan untuk meninggalkan relationship ini, ya terutama kalau ini tuh masih pacaran, pasti ada godaan ke arah sana. Tapi ya syukurnya ya, syukur bagimu lah gitu ya. Itu tuh hanya sebatas godaan aja. Setidaknya dia masih bisa mengendarkan dirinya dari mengikuti godaan-godaan yang seperti itu. Ku marahin aja lah ini Taurus ini. Bisa kan? Ku ajak berantem aja ini anak orang gitu ya. Bisa gitu. Ku ributin terus-terusan gitu. Bisa. Gitu. Ku cuekin gitu. Ya, ku kunci aja ini pintu ini biar dia nggak bisa pulang. Biar udah dia di luar sana aja itu si Taurus itu. Kan bisa dia gitu. Tapi lagi-lagi ya, setidaknya untuk sampai saat ini dia lebih memilih untuk menahan diri dulu. Nah, seperti itu ya. Nah, mungkin itu tuh memang hanya sebagian dari dirinya kamu, karena lagi-lagi harus Mari sampaikan di sini ya. Sebenarnya hal-hal baik pun dari kamu ya adalah dia lihat gitu ya. Misalnya oke lah, kamu ngalahkan dia ya. Kalah dia harus mengalah dia demi kepada orang tuamu, tapi kamu itu tuh kepada anak-anak kalian penyayang misalnya gitu. Jadi dia melihat oh iya ya. Walaupun kamu gagal sebagai suami, sebagai istri, ya hampir gagal gitu ya, maaf. Tapi kamu berhasil untuk anak-anak misalnya, seperti itu ya. Nah di sana. Jadi yang kayak andaikan kamu bisa benar-benar punya kesadaran sebagai pasangan, bisa aja di matanya dia kamu adalah pasangan yang sempurna, ya. Perfect kamu di sana. Walaupun kamu sayang sama dia, tapi mau kayak kamu melupakan kasih sayangnya kamu itu tuh karena kamu lebih pilih untuk sayang pada yang lain, sesuatu yang lain gitu. Kamu lebih sayang sama motornya kamu, sama mobilnya kamu gitu ya. Nah di sana. Sementara kalau dia sedang butuh perhatiannya kamu bisa aja entar ya, nanti ya. Iya sih, memang kamu iyain kebutuhannya dia. Tapi kayak dia disuruh untuk antrian. Nah, ini contoh-contoh aja, ya contoh-contoh aja seperti itu. Dan ya dari seni komunikasi memang, ya ini juga ada masalah dari sisi komunikasi. Walaupun dia tidak harus menyampaikan kepada kamu, bebek, ya gitu ya. Kamu itu tuh ngomong apa-apa tuh ngomongin sama aku, jangan tiba-tibanya kamu nggak pakai acara pamit, nggak pakai acara ngomong gitu ya, tapi kamu udah sampai di Jogja, padahal kalian ini mungkin tinggalnya di Medan misalnya. Kalau mau melakukan sesuatu bicara gitu, nggak taunya tiba-tiba dilihat tabungan udah habis duitnya gitu ya, atau berkurang duitnya sebab kamu nggak mengkonfirmasi ke si pasangannya kamu ini. Kamu misalnya mau ngebayarin uang sekolah adikmu misalnya, ya ini misal aja ya. Jadi sisi komunikasi itu tuh lemah dia lihat dari kamunya gitu loh ya. Kamu kayak hanya mau didengarkan saja, dipahami saja, dimengerti saja, tapi kamu tidak melakukan hal yang serupa sama kepada dirinya gitu loh. Kamu ngomongnya belakangan, terakhir. Itu pun kalau kepergok, ketangkep basah. Udah lewat gitu ya. Baru kamu cerita.
Dan itu tuh salah satu hal yang bisa bikin pasangannya kamu kecewa. Bisa bikin pasangannya kamu ini tuh gusar. Gitu loh. Orang ini tidak maunya nih ngebatasin kamu sebenarnya. Tapi asalkan kamu ngerti-ngerti saja lah untuk ngebatasi dirinya kamu sendiri. Gitu ya. Jangan over. Nah kadang-kadang di sini menurut dia ada overnya kamu. Gitu loh. Bahagianya ini dia sama kamu. Karena dia cinta. Karena dia sayang sama kamu. Gitu ya. Nah, dan dia pun tahu kalau kamu tuh cinta dan sayang kepada dia. Tapi kok nggak utuh. Itu loh. Semacam dirimu hadir dalam relationship ini untuk sementara ya. Seperti kamu sedang membagi dua dirimu. Satu bagian kepada dia. Satu bagian kepada hal lain. Nah gitu. Ya. Dan ini yang bikin kok kayak gimana gitu sebenarnya. Gitu loh. Di saat dia memilih untuk tanda petik ya, jiwa dan raganya dia berikan kepada kamu, tapi kok kamu nggak ngelakuin serupa sama. Gitu loh. Makanya kata Mari tadi, hanya tinggal itu aja ya. Hanya tinggal kayak kamu itu tuh benar-benar concern kepada relationship ini, maka sempurnalah kamu di mata si Yayang Bebeknya kamu ini. Nah, seperti itu. Ya. Lebih banyaklah energinya kamu kepada dia, bukan dia minta semua, ya. Kamu hanya menjadi tanda petik tawanannya dia. Kamu gak bisa ngapa-ngapain, kamu gak boleh ngapa-ngapain, bukan gitu. Bukan. Boleh main, tapi misalnya mainnya itu tuh 1-2 jam ya udah. Balik rumah, habisin waktu dengan dia. Boleh berbakti, tapi ya tanpa harus memaksa hubungan dia untuk mengalah. Pinter-pinter kamu lah kayak gimana gitu ya. Misalnya gini, kasihlah bentuk bakti kepada orang tua ya dalam bentuk uang gitu ya. Kasihlah. Tapi jangan juga separuh dari uang gajinya kamu. Misal gajinya kamu 40 juta dalam 1 bulan gitu ya. Ya kasih aja misalnya kayak 5 juta gitu ya. Misal ya. Jangan 40 juta gajinya kamu, 10 juta sama dia, 30 juta sama yang lain. Jangan gitu dong. Adil dong. Gitu. Dan tahu-tahu ini yang mana tanggung jawabnya kamu, yang mana prioritas gitu. Kasih 5 juta nggak masalah, 10 juta ya nggak masalah misalnya gitu ya. Tapi lebih banyak untuk keluarga ini sebab sudah ada anak-anak, ada kebutuhan-kebutuhan tertentu untuk biaya, untuk tabungan, kan itu kan penting ya. Nabung itu tuh dalam kehidupan mau single kayak sudah berpasangan, kayak nabung tuh mesti. Nggak bisa itu tuh kayak hanya kayak sebatas dapat sekarang, habis sekarang. Serahkan sajalah kepada Tuhan gitu. Nggak bisa naif kayak gitu kan. Nah maunya dia demikian. Itu contoh-contohnya aja ya. Jadi secara garis besarnya belakangan hari ini ada yang mengganggu si pasangannya kamu gitu loh. Dan semakin terganggu sih, memang betul semakin terganggu dia dengan pilihannya kamu, aktivitasnya kamu gitu ya. Dalam relationship-nya kalian. Itu loh. Kurang terbukanya kamu gitu ya, kurang terbuka, kurang jujur gitu ya, kurang memprioritaskan, kurang memperdulikan. Nah di sana kadang-kadang upayanya dia mendekati kamu gitu ya, itu tuh seperti tidak bersambut baik dari kamu. Kadang-kadang nih tapiannya, kadang-kadang di sana itu loh ya. Nah dan sebenarnya makin kesini orang ini makin sayang ini sama kamu. Mari lihat. Orang ini tuh makin cinta ini sama kamu. Gitu loh. Makanya kalau kalian ini tuh pacaran, mari lihat keinginannya dia untuk segera menikah dengan kamu ada ini. Ada. Kalau kamu belum mendengarkan dia sempat ngajak kamu ya merit gitu ya, atau dia belum melamar kamu, misalnya nih kamu belum dengar. Coba aja pancing dia. Beb, apa kamu udah ada minat nih, Beb? Dilamar sama aku atau melamar aku, coba pancing, pasti dia akan bilang ada sih, pasti dia kayak gitu ya. Nah namun yang beberapa pastilah dia sudah nyampein sama kamu ya, aku ngumpulin duit dulu ya,
biar kita beli, biar bisa beli rumah, biar punya tabungan misalnya. Nanti tabungannya tak jadiin maharnya kamu, biaya resepsi kita, gitu ya. Nanti kita udah married, rumah kita udah ada, gitu. Kamu nggak susah-susah lagi nih mikirin kita mau tinggalnya di mana. Aku kembangin dulu bisnis supaya nanti aku punya income tetap, supaya kemudian aku bisa nafkahi kamu dengan baik, gitu ya. Biar anak-anak bisa sekolahnya nanti tinggi-tinggi, jika perlu sampai ke luar negeri, misalnya. Kayak gitu, pasti ada tuh dia ngomong-ngomong ke arah sana kalau Mari lihat. Gitu ya. Atau dia mungkin nggak ngomong secara langsung, tapi kayak dia bilang sama kamu, Beb, tabungan aku udah segini loh, Beb. Ngapain dia ngasih tahu kamu tabungannya dia? Nah, itu tuh untuk kayak ngasih tahu sama kamu, aku loh udah persiapin masa depannya kita. Kira-kira kita, ya. Di sana. Jadi kayak Mari lihat hidupnya seseorang ini nggak jauh-jauhnya nih muter-muter perihal tentang kalian. Ya, kalian ini tuh artinya kamu dan dia. Itu loh. Apapun yang dia lakukan itu tuh tetap mempertimbangkan tentang dirimu. Nah, tapi kamu yang tidak melakukan hal yang sama katanya. Kamu tidak melakukan hal yang sama. Gitu. Kalau ini pasangan yang baik ini loh. Ya, Taurus, biar kamu ngerti aja. Mari lihat ini tuh pasangan yang luar biasa baik. Gitu. Jadi kalau boleh saran sama kamu bagus-bagus lah mempertahankan relationship ini. Gitu ya. Walaupun katakan misalnya kamu belum punya niat nih, married segera dengan dia. Gitu ya. Atau memang ya dengan siapapun kamu belum punya rencana married gitu. Karena kamu masih muda kah, atau kamu punya pemikiran-pemikiran tertentu gitu ya. Tapi setidaknya kalau kamu sedang membutuhkan seseorang yang bisa kamu andalkan. Gitu ya. Yang bisa kamu hitung, bisa kamu pertimbangkan untuk menjadi partner hidup jangka panjangnya kamu. Ini dia orangnya. Ini dia orangnya. Nah, kalau kamu sudah married sama dia, beruntung kamu ini married sama orang seperti ini. Gitu ya. Ini orang peduli nih tentang kesejahteraan rumah tangganya kalian. Gitu. Hidupnya dia itu tuh ya, memang bukan berakhir untuk kepentingan dia pribadi ya, pasti masih ada lah. Gitu loh. Tetapi kehidupan pribadinya dia boleh dikatakan cuman tinggal 1/4 aja nyentuh dari keutuhan hidupnya dia. Ya, selebihnya ya untuk rumah tangga ini. Gitu. Jadi kalau bisa tuh jangan neko-neko. Kalau bisa ya, kalau bisa. Kalau kamu mau hidupnya itu tuh dalam rumah tangga langgeng, adem, ayem ya. Punya partner yang bisa nge-support kamu, mau setia ngedampingin kamu. Lah ini manusianya. Ini ya. Walaupun tentu dia entah ada sikap kekanak-kanakannya dia, ngambekannya dia. Gitu ya. Nangis-nangisnya dia, cerewetnya dia. Ya pastilah ada kekurangannya dia. Namun kalau Mari lihat walaupun dia punya kekurangan demikian, kok kayaknya itu hanya hal-hal minor ya. Minor aja nyata. Kalau dilihat secara utuh siapa dia, Mari lihat ini mah jempol. Ini pasangan yang jempol ini. Gitu loh. Makanya hati-hati kamu ya. Hati-hati. Hati-hati dalam sikap lakunya kamu. Rawat ini bagus-bagus, rawat. Ya, terutama bagi yang sudah rumah tangga ya, rawat ini. Gitu. Tidak akan sia-sia jika kamu mau melepaskan beberapa bagian dari dirimu pribadi ya untuk kemudian terfokus kepada relationship ini. Nggak akan rugi gitu. Ini Mari jujur aja ya, kalau dihitung-hitung ini ya, kalau misalnya ini kita bawakan hubungan ini ke hubungan bisnis ya, siapa yang paling banyak nanti mendapatkan benefit, mendapatkan profit dari relationship ini? Ini Mari harus jujur, kamu yang banyak profitnya. Gitu. Ya. Kamu yang lebih banyak keuntungannya. Seperti itu. Oke? Baik. Nah, jadi dalam pembacaan kita
kali ini ya. Mari akan tarik koin biar kita cari tahu kepada siapa ini ditujukan. Nah, ini koinnya berisi inisial dan zodiak ya. Untuk inisial, ini bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia. Terkhusus untuk zodiak sudah pasti hanya akan nunjukin zodiak dari si dianya aja ya. Mari awali dari inisial A, ada atap. M, ada manja. O, ada obat. Kemudian W, ada warna. R, rasa. P, pelita. Y, yoyo. Kemudian C, ada cinta. Ya, kamu sih cinta. Memang ada juga nih cintanya kamu sama dia. Tapi ya cuman sebatas sementara ini ya. Tadi mari lihat tuh kayak ya sebatas ada aja gitu. Oke, baik. Sekarang masuk kita ke zodiak. Di sini ada Capricorn. Setidaknya kalah lah besaran cintanya kamu dari kalau dibandingkan dengan dia. Lebih cintaan dia ke kamu daripada kamu yang cinta ke dia. Di sini ada energi dari Capricorn. Di sini ada energi dari Scorpio. Dan berikut ada energi dari Aries hadir menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.